teman-teman. Nah, ini dia gambar triple A protein kita ya. Bentuknya seperti ini, warnanya putih biru. Ini Ya. dia adalah bubuk. Dia bubuk. Tuh, bubuk tuh, ya. Nah, dia cara minumnya adalah disobek, masukin ke gelas, terus kasih 100 sampai 120 mili air. Kalau saya sih airnya nggak panas, tetapi terus saya tambahin air panas supaya minumnya enak si suami. Gitu tuh teman-teman. Nah, inilah protein yang akan kita bahas hari ini ya. Semoga bisa eh, ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua supaya kita bisa mengkonsumsinya karena ini adalah lapak kita, ini adalah toko kita, ini adalah produk yang kita jual. Nah, tadi seperti yang tadi saya udah katakan, apa sih itu protein? Protein adalah makronutrien penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ditanya lagi, makronutrien itu apa nih? Oh, makronutrien itu artinya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Kenapa dalam jumlah besar? Karena namanya aja makro ya. Kalau kecil mikro. Nah, dalam jumlah besar untuk menjaga fungsi tubuh normal kita yang terdiri dari karbohidrat, sumber energi utama, lalu proteinnya itu sendiri untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Lalu lemak ada juga dia menjadi sumber energi dan komponen penting juga dalam struktur tubuh kita ya. Nah, itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar karena mereka berperan dalam proses metabolisme tubuh kita. Karena dia nanti harus menghasilkan energi, dia harus membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh dan mengatur fungsi tubuh kita. Nah, ini ada gambar tubuh manusia. Nah, kita nih manusia terdiri dari otot-otot ya. Seluruh tubuh kita ada otot-ototnya dan orang akan mulai No kehilangan massa capacity otot charge. karena penuaan sekitar Sekitar usia usia 30 tahun. 30 tahun. Jadi begitu Jadi 30 tahun ke atas, nah dari situlah sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang massa ototnya. Dan itu dianalisa 1 tahun dia akan berkurang 10%. Ya, begitu. Jadi kalau ini umur 30 dia masih masih bagus. Setiap tahun kekurangan, nanti dia di usia 80. 80 berarti dia cuman massa ototnya cuman menjadi 50%. Tidak 100% lagi. Kalau kita tidak memperhatikan ya. Kalau kita tidak memperhatikan otot kita tidak melatih otot kita, makanya suami saya kan sudah berusia, sudah banyak usianya, tapi setiap hari dia dia tuh pergi, dia pergi ke kota, dia pergi ke kota naik Transjakarta. Saya kan tanya, ngapain sih kamu pergi ke kota melulu? Udah nggak usah. Dia bilang, enak aja katanya kamu. Nanti kalau saya nggak jalan, otot kaki saya menjadi lemah. Terus nanti saya nggak bisa jalan gimana? Yang susah kan lu juga. Ya benar juga sih. Makanya ya udah nggak apa-apa. Ya udah pergi dah kamu. Kamu pergilah. Kamu pergi melatih otot karena otot kita tuh harus dilatih. Makanya ada gym. Nah, kenapa kita mesti ke gym? Nah, itu dia untuk apa ya? Untuk membentuk massa otot kita karena seiring dengan usia massa otot kita akan berkurang, akan kehilangan, akan mengalami penuaan, ya, sehingga itu agak sedikit berbahaya. Nah, ini dia, nih, nih dari umur 30 lihat bodinya masih bagus ya. Wah, masih seksi. Umur 40 udah agak gemuk-gemuk dikit. Umur 50 udah agak memendek. Umur 60 lebih lagi. Umur 70, nah umur 80 dia udah di kursi roda. Karena massa ototnya sudah menurun menjadi 50%. Ya, hanya cuma 50%. Dari umur 30 tahun berkurang, oh sorry, berkurangnya 1 tahun 1%. Ya, betul. Sehingga pada umur 87, 80 tahun dia akan tersisa cuma 50%. Nah, ini gambar-gambaran orang yang massa ototnya sudah tidak terlalu baik. Nah, ini di sini otot-otot kita tuh terdiri dari serat otot. Nah, serat otot inilah yang suka rusak, yang suka patah, yang suka
hancur. Nah, kalau dia udah patah, udah hancur akan seperti ini nih. Dia akan membungkuk, melemah, tidak seperti ini yang masih gagah, berani, dan luar biasa. Protein itu, struktur dari terbentuknya protein adalah dia tuh terdiri dari amino asid atau asam amino, ya, asam amino. Nah, asam amino itu apa sih? Asam amino adalah molekul. Nah, ini molekul yang menjadi dasar bagi penyusunan protein. Jadi si asam amino ini yang kecil-kecil ini nih tuh, ta ta ta, dia terbentuk, dia berkumpul, terkumpul tuh menjadi rantai. Nah, ini disebutnya peptide, peptide bond, ya, peptid peptid yang terkumpul. Nah, kalau udah banyak 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 terkumpul, dia akan menjadi protein. Begitu katanya. Jadi dari asam amino menjadi peptide, dari peptide menjadi protein. Nah, kenapa sih kita ngomongin protein dan otot? Ya, karena protein itu terbanyak didistribusinya ke otot. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, tubuh kita terdiri dari 66% air. Ya, lalu 16%-nya protein. 13% lemak, 4% mineral, 0,6 karbo, dan lainnya 0,4. Nah, di sini kita lihat bahwa protein memainkan peran yang penting sekali ya, karena prosentasenya paling besar selain air di dalam tubuh kita. Ya, lalu distribusi protein itu kemana sih? Nah, ini dia, 43% ke otot, 15% ke kulit, 15% ke darah, 10% ke hati, dan 10% lagi ke lainnya. Di jantung, di paru-paru, di jaringan tulang, itu ada proteinnya. Nah, bagaimana kalau kita kekurangan protein? Nah, kalau kita kekurangan protein, maka kekurangan protein di otot menyebabkan energi kita menurun. Gampang lelah, berjalan tak bisa jauh, lalu keinginan untuk makan-makan yang manis. Nah, tapi kalau kita ingin makan-makan yang manis, terus masa otot kita udah rusak, udah nggak bisa menyerap protein, gimana? Dia akhirnya ke darah dan menjadi diabetes. Terus gula naik beserta berat badan naik. Makan pun terasa tidak puas. Maunya makan mulu, lapar gitu loh, suka lapar terus. Nah, itu kekurangan protein karena proteinnya tak bisa diserap oleh massa otot. Dinding dari pembuluh darah juga terdiri dari protein. Jadi apabila protein kurang, maka pembuluh darah jadi lemes dan peredaran darah tidak lancar serta gampang bengkak. Oh, ternyata gampang bengkak tuh karena kekurangan protein juga loh, bisa jadi ya. Oke, lalu banyak olahraga, udah olahraga nih, disuruh olahraga supaya massa ototnya terbentuk. Tapi eh, tetap nggak ini nggak nggak terbentuk tuh massa ototnya. Kenapa? Ya karena itu proteinnya tak bisa menyerap di otot, ya. Lalu sela-sela tulang belakang juga gampang terjadi dis dan persendian tidak baik, sakit pinggang, lalu transmisi saraf terganggu. Oh, ternyata saya juga termasuk di sini nih. Persendian tidak baik, oh ternyata berarti kurang protein ya. Saya tidak menyadari teman-teman, saya pikir saya eh, persendian kurang baik, saya makannya kalsium. Ternyata protein juga saya harus makan, berarti mungkin saya kekurangan ya. Oke, nah dalam tubuh kita terdiri dari protein yang bisa kita lihat dan yang tidak terlihat juga. Yang bisa kita lihat ada di ini nih, di rambut dalam bentuk keratin, di kuku juga keratin, di persendian kolagen. Ya, kalau kita kurang protein berarti kurang kolagen juga. Kulit juga kolagen dan elastin, lalu otot adalah serat otot yang tadi itu gambar ya. Lalu perbaikan otot yang rusak, dia juga merupakan sumber energi. Nah, yang tidak terlihat adalah ini nih. Dia ada di dalam hemoglobin, dia ada di dalam enzim, dia ada di hormon, dia ada di hormon pertumbuhan. Makanya kalau anak-anak kecil kita kan, kita suka bilang, oh proteinnya cukup nih. Nah, itu hormon pertumbuhannya supaya membooster hormon pertumbuhannya menjadi lebih tinggi, lebih besar, cepat, ya gitu. Insulin, dia juga ada, lalu di serotonin, lalu dia di tembok sel dan albumin, itu ada protein semua tuh. Eh, saya tidak akan menjelaskan satu secara detail karena saya maaf, saya bukan praktisi
kesehatan, saya bukan dokter, jadi ini asal tahu aja supaya kita mengerti sedikit ya dan familiar dengan kata-kata dengan istilah-istilah ini sehingga nggak terlihat bodoh-bodoh amat gitu ya teman-teman. Gitu aja sih. Nah, tadi yang kita bilang amino asid ya. Ini si protein kan terdiri dari amino asid juga ya. Nah, amino asid itu ada terbagi menjadi dua, dua hal, dua bagian. Dia yang non esensial dan yang esensial. Kalau non esensial itu ada sebelah, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ada 11. Nah, kalau non esensial tuh kenapa? Maksudnya apa? Non esensial amino asid biasa bisa diproduksi oleh tubuh manusia. Ya, dia bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Kalau yang esensial tak bisa. Tak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri sehingga kita harus menerima asupan dari luar. Harus disuplai dari makanan kita. Kalau makanan kita nggak cukup juga, nah makanya dari suplemen yang mengandung protein. Esensial amino tuh terdiri dari 9 nih, dari ini aja nih. Macem-macem dia kata-katanya bikin pusing, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah diapalin, asal tahu aja. Leusin, oh dia tuh mempengaruhi otot dan tulang. Lisin, pemulihan dari kelelahan pusing. Isolosin, apa penyembuhan luka, kekebalan tubuh, otot. Teorinin, kulit, gigi, depresi. Oh, terus valin untuk pertumbuhan otot dan pikiran, metionin untuk metabolisme sel kita dan antioksidan. Lalu trip apa sih ini? Triptopan. Triptopan tuh dia ada di mengandung serotonin dan penenang. Lalu penilalanin untuk fungsi otot, memori dan perhatian. Gitu teman-teman ya. Jadi asam amino itu ada dua macam, yang esensial dan non esensial. Nah, amino asid esensial dan non esensial nih ini nih. Amino asid esensial dia tadi seperti yang saya bilang ya, esensial itu dia harus di supply dari luar, dari makanan, dari suplemen. Tetapi kalau yang non esensial dia bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Ya, nah disarankan untuk mengkonsumsi 0,9 gram ya, 1 gram deh ya supaya nggak pusing ya. 1 gram protein dari berat badan per 1 kilo. Jadi misalnya kita berat badannya 50 kilo, maka protein yang diperlukan per hari lebih kurang 50 gram. Ya, nah kandungan protein itu ada di daging, di telur, di susu, di nasi. Jadi begini, misalnya kita berat badannya 50 kilo. Nah, kita kan perlu 50 gram. Padahal si triple A protein kita tuh cuman mengandung 25 gram. Nah, 25 gramnya lagi gimana jadi Nik? Kurang dong Nik. Jangan takut. Kan tubuh kita bisa dapat makanan juga dari luar. Nih, dari si daging, misalnya kita makan daging, ini 20% atau 20 gram dari 100 gram ya, teman-teman. Dari 100 gram daging. Terus telur mencakup 6 sampai 7 gram, susu 10 gram yang 200 mili, lalu nasi 8 gram, 8%. Nah, ini dia kandungan protein dalam daging. Yang tadi tuh ya, dia ada di daging. Nah, daging sapi segini, daging ayam segini, daging ikan segini, daging kambing segini. Jadi dalam 100 gram daging mengandung sekitar 20 sampai 25 gram protein ya, teman-teman. Ini mah cuma just informasi aja. Di dalam kandungan triple A protein atomi kita, dia ada skornya tuh katanya tuh. Amino asid skornya ditetapkan oleh WHO untuk kandungan 9 macam amino tadi ya. 9 macam asam amino yang esensial gitu ya. Nah, itu tuh terkandung ya mestinya cuma 85 aja. Nah, 85 aja tuh skor di atas 85 sudah dianggap sebagai suplemen kesehatan. Jadi kalau Atomi punya skornya 125 berarti apa? Luar biasa kan? Premium protein. Nah, triple A protein kita terdiri dari apa sih? Nah, dia ada protein hewani dan nabati. Dan di kita punya adalah dari nabati ya. Protein kita terbuat dari ini dia tuh, eh, dari kedelai
dari kedelai, dari whey, dan dari kasein. Nah, yang si kedelai ini kan bahasa ini nih saya udah Google nih. Jadi dia adalah protein nabati yang diekstrak dari kacang kedelai. Terus direkayasa untuk menghilangkan lemak. Terus kandungan proteinnya lebih dari 90%. Nah, lalu kalau si whey ini tuh katanya tuh ya seperti yang kalau kita kan masak susu, panasin susu, terusnya ada atasnya tuh ada putih-putihnya tuh ya. Nah, itu katanya whey tuh. Dan dia diproses sedemikian rupa sehingga kandungan proteinnya juga 90% nih, ini nih. Lalu yang ini adalah yang si kasein ya. Kasein itu terjemahannya adalah, nah, protein yang dicampur dengan kasein, yang tersisa setelah memisahkan lemak dan jenis dari susu. Nah, ini jadi dari susu ya kasein ya. Kandungan proteinnya juga 90%. Tinggi sekali. Nah, inilah bahan-bahan ini yang dipakai untuk membuat triple up protein atau mie. Nah, terus teman-teman, nah triple A protein itu tadi yang terdiri dari tiga ini penyerapannya adalah seperti ini nih. Kalau si whey paling cepat menyerapnya cuma 30 menit. Setelah itu si eh, kedelai 1 sampai 2 jam. Yang terakhir adalah si kasein. Kasein itu 3 jam. Nah, penyerapan yang berurutan ini selalu menyuplai kebutuhan protein dalam tubuh kita. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan. Di 30 menit kita punya protein. Nanti di 1 2 jam, ada lagi tuh protein tuh. Karena si kedelainya kan udah berproses. Lalu setelah 3 jam ada lagi proteinnya disuplai lagi dalam bentuk si kasein itu yang memproduksi. Nah, ini proses pencernaan si protein, penyerapan pencernaan di lambung dan usus. Lalu dia diurai di hati, lalu dia diproses penguraian di hati itu protein yang sudah diurai, sisanya dikirim ke ginjal untuk diurai lagi, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Kecuali leusin, dia langsung ke otot, jadi tidak melalui hati, tidak melalui lambung, tidak melalui usus. Selain itu, protein amino asid terdiri dari CHON dalam tubuh penguraian air dan karbon dioksida memasok energi. Dalam proses ini ada nitrogen, dia menghasilkan amonia. Bau lemak beracun diubah menjadi urea di hati dan tersimpan. Terbuang melalui buang air kecil dan buang air besar. Jadi protein itu ternyata gini teman-teman, dalam 1 hari kita cuma perlu misalnya itu tadi ya, tergantung sama berat tubuh kan ya. Misalnya saya 50 kilo, saya perlu 50 gram. Nah, kalau kita makan atau asupan kita, protein kita lebih dari 50, dia akan terbuang. Seperti vitamin C juga jadi ya, dia akan terbuang. Nah, setiap hari dia akan berubah baru. Jadi kalau sekarang kita misalnya 50 kilo, saya perlu 50 gram, tapi ternyata saya makan 70 gram. Nggak apa-apa, 20 gramnya akan terbuang, besok akan menjadi nol lagi, kita perlu lagi. Seperti itu. Nah, triple A protein kita juga udah melalui dapat penghargaan yang begitu banyak ya. Tuh macam-macam grass feed. Grass feed tuh maksudnya apa ya? Jadi dia apa namanya? eh eh, Misalnya binatangnya dia dikasih yang makanan tumbuh-tumbuhan rumput yang benar bagus. Lalu dia juga non GMO. GMO itu tahu gak teman-teman? Genetically Modified Organism. Organisme yang dimodifikasi secara genetik, jadi dia akan dirubah. Misalnya jagungnya kalau ada GMO-nya, jadi jagungnya mungkin dia bisa mengandung sesuatu yang mencegah hama, mencegah busuk. Nah, itu kalau kita makan makan juga nggak terlalu baik buat tubuh, karena tubuh bisa masing-masing orang lain-lain bisa bisa ada efek-efek yang tidak bagus. Makanya ini si triple up kita ini non GMO. Dia tidak dimodifikasi dimodifikasi genetik yang menjadi aneh-aneh, enggak. Ya, jadi dia murni. Lalu dia juga halal. Ya, kosher nih apa nih? Saya tidak terlalu ini, tapi pokoknya ini adalah yang bagus banget deh. Oh, ini nih yang di bawah ini nih bahasa Korea nih artinya nih ini nih.
Ini adalah makanan yang diproduksi sesuai dengan peraturan ketat hukum makanan kosher dan telah disertifikasi sesuai dengan hukum Yahudi melalui pemeriksaan ketat, mulai dari bahan mentah sampai metode pembuatannya. Jadi dia sudah memenangkan, dia ada penghargaan ininya juga. Jadi bagus banget, udah pasti. Nah, di dalam triple A protein ini bukan hanya terdiri dari tiga macam itu tadi, kedelai, kasein, dan whey, tapi dia juga ada dicampur. Ada dicampurin lagi sama ini, sama beras hitam, sama kacang hitam, sama wijen hitam, dan juga soy milk, ya, supaya rasanya lebih enak. Dan memang enak sih, rasanya enak kental-kental, tapi dia jadi kalau udah habis dipakein air ya, diaduk-aduk kita harus langsung minum. Kalau enggak dia mengendap lagi, jadi kental lagi. Jadi lengket-lengket kental gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Bahkan jika Anda makan banyak protein sekaligus, hanya jumlah yang dibutuhkan tubuh Anda yang diserap dan sisanya dipecah dan dikeluarkan. Jumlah protein yang dapat diserap tubuh manusia dalam satu kali makan adalah sekitar 20-25 gram. Oleh karena itu penting untuk mendapatkan jumlah protein yang tepat setiap hari. Tetapi jika sulit untuk mendapatkan jumlah protein yang tepat secara konsisten, Anda dapat mengkonsumsi suplemen protein, yaitu triple A protein atau mie. 구독, 좋아요 눌러주세요.